Halo, selamat malam semuanya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai soal model AKM numerasi level penerapan materi SPLTV. Oke, ini ada soal yang pertama mengenai investasi. Kalian bisa baca soalnya ya. Nah, jadi di sini intinya si Marina ini punya uang 245 juta. Nah, di sini misalnya saya gambarkan si Marinanya. Oke, gambarnya asal aja ya, agak mirip orang pokoknya gitu. Karena bukan seniman. Nah, ini misalnya si Marina. Nah, Marina ini punya uang 245 juta nih. 245 juta. Nah, sama si Marina mau dia investasikan ke 3 rekening. Nah, kita misalkan aja 3 rekeningnya ini adalah rekening A, rekening B, dan rekening C. Pada akhir tahun dia memperoleh hasil investasi 13 juta. Ya, jadi dari hasil invest dia ke ABC ini totalnya itu menghasilkan 13 juta. Nah, di mana investasi tahunan ketiga rekeningnya itu masing-masing adalah 4%, ya, kemudian 5,5%, dan yang terakhir adalah 6%. Nah, yang kita kan nggak tahu nih dia investasi ke A-nya itu sebesar berapa, investasi ke B berapa, investasi ke C-nya berapa. Tapi total yang diinvestasikan itu keseluruhannya adalah 245 juta. Nah, jadi dari sini kita bisa membuat dua persamaan. Oke, persamaan yang pertama, uang dia yang diinvestasikan ke A ditambah uang yang diinvestasikan ke B tambah uang yang diinvestasikan ke C, itu totalnya adalah 245 juta. Oke, nah ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, hasil dari invest di A itu kan 4%, berarti 4%. 4% itu berarti 4/100 dari invest di A ditambah 5,5% dari invest di B tambah 6% dari yang dia invest di C, itu menghasilkan 13 juta. Nah, ini supaya kalian gak ribet ngelihat persennya, kita kalikan aja 100. Ya, dikalikan 100 maka menjadi 4A plus 5,5B plus 6C sama dengan, ya ini juga nolnya ditambah 2 ya, berarti jadi 1,3 miliar. Nah, ini kita kasih nama persamaan kedua. Oke, nah kita lihat lagi deskripsi dari soalnya. Di sini dia mengatakan jumlah uang dalam rekening yang diinvestasikan di 4%. Tadi 4% itu kita misalkan A adalah 4 kali jumlah uang dalam rekening yang investasinya 5,5% B. Ya, atau bisa kita tuliskan A sama dengan 4 kali B ya. Yang A itu lebih banyak 4 kali dari invest yang di B. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Oke, kalau melihat dari sini berarti untuk mencari nilai ABC-nya lebih gampang menggunakan determinan atau cara Sarus atau menggunakan eliminasi substitusi. Ya, betul. Ya, lebih mudah kalau kita gunakan cara eliminasi substitusi. Ya, jadi nanti kita tinggal substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan 2 dan ke persamaan yang pertama. Ya, disubstitusikan. Oke, persamaan yang pertama dulu. Persamaan yang pertama di sini saya tulis ulang adalah A ditambah B ditambah C, nilainya adalah 245 juta. Nah, kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Ingat, substitusi itu artinya apa? Mengganti ya, mengganti. Nah, persamaan 3 itu kan nilainya adalah A sama dengan 4B. Nah, jadi ketika kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1, itu semua A kita ganti menjadi 4B. Ya. Di sini persamaan A-nya, ingat A, setiap A diganti dengan 4B.
Ini ada A, berarti A-nya kita ganti ini jadi 4B. Nah, yang lainnya tetap. Berarti di sini plus B plus C sama dengan 245 juta. Nah, ini kan ada 4B sama B. Berarti bisa dijadikan satu kan ya? Menjadi 5B plus C sama dengan 245 juta. Nah, ini bisa kita tandai sebagai persamaan keempat. Oke, nah sekarang kita substitusi persamaan 3 lagi, tapi ke persamaan 2. Oke, persamaan 2 di situ nilainya adalah 4A plus 5,5B plus 6C sama dengan 1,3 miliar. Ingat, mensubstitusi itu artinya mengganti ya, berarti nilai A-nya kita ganti. Nah, ini kan 4A. 4-nya tetap 4, nah A-nya diganti dengan 4B ya. Yang lainnya tetap. Berarti di sini tetap plus 5,5B plus 6C sama dengan 1,3 M. Nah, perhatikan di sini kan ada B, ini juga ada B. 4 kali 4 16B ditambah 5,5B plus 6C sama dengan 1,3 M. Nah, yang B sama B ini kan bisa kita jumlahkan. 16 tambah 5,5 jadi 21,5B plus 6C sama dengan 1,3 miliar. Oke, nah di sini ini bisa kita tandai sebagai persamaan ke 5 ya. Persamaan 5. Nah, sekarang coba kalian perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini kalau kita perhatikan variabel A-nya kan sudah tidak ada ya. Tersisa hanya variabel B dan C. Nah, berarti kita bisa eliminasi salah satu variabel untuk mencari variabel lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini saya tuliskan dulu, saya tuliskan kembali 21,5B plus 6C sama dengan 1,3 M. Oke, kemudian persamaan 4-nya adalah 5B plus C sama dengan 245 juta. Nah, ingat, kalau kita mau mengeliminasi, syaratnya adalah koefisiennya harus sama. Koefisien yang mau kita eliminasi harus sama. Nah, sekarang kita lihat koefisiensi B, yang satu 2 1,5, yang satunya 5. Koefisien C, yang satu 6, yang satu 1. Nah, berarti supaya bisa dieliminasi salah satu harus kita kalikan. Nah, di sini misalnya saya kalikan mau hilangkan variabel C. Berarti untuk yang pertama ini tetap dikali 1. Nah, yang di bawahnya saya kalikan 6. Ya, supaya hasilnya menjadi 6C. Oke. Nah, ini maka menjadi 21,5B plus 6C sama dengan, ini kan tetap ya 1,3 M. Nah, ini semuanya dikalikan 6, berarti 5 kali 6 30B plus 6C sama dengan 245 dikali 6 ya 1.470 juta. Nah, kita mengeliminasi C, berarti di sini tandanya adalah min. Ya. 21,5 dikurang 30 itu adalah minus 8,5B. C-nya habis kan ya. 1,3 dikurang 1.470 juta. Hasilnya adalah minus 170 juta. Ya, sehingga kita dapatkan nilai B-nya adalah min 170 juta dibagi minus 8,5, sehingga nilai B-nya adalah 20 juta. Oke, nah ini kita sudah dapat nilai dari B-nya. Ya, nilai B sudah kita dapat 20 juta. Nah, maka untuk mencari nilai lainnya,
tinggal ini bisa kita substitusikan kembali nilai B 20 juta. Nah tadi di awal ya, di depan ini kita ada persamaan 3 yang mengatakan bahwa A sama dengan 4 kali B. Nah berarti kita bisa dapatkan di nilai A nya ya, nilai A. Oke, di sini berarti A sama dengan 4B. A nya sama dengan 4 kali B nya adalah 20 juta. Ya, berarti nilai A adalah 80 juta. Oke. A nya sudah dapat 80 juta. Maka kita bisa dapatkan kembali nilai, tinggal siapa? A sudah, B sudah, berarti C. Nah ini bisa kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. Yang pertama itu ada A plus B plus C sama dengan 245 juta. Oke, A nya adalah 80 juta, B nya 20 juta, C nya kita belum tahu, sama dengan 245 juta. 80 tambah 20 100 juta plus C sama dengan 245 juta, maka nilai C nya adalah 145 juta. Oke, kita sudah dapat ketiga nilainya. A nya 80 juta, B 20 juta, dan C 145 juta. Nah sekarang kita tinggal lihat kembali soalnya. Coba Oke, jumlah uang dalam rekening yang hasil investasinya 4%. Oke, yang hasil investasinya 4% lebih besar daripada jumlah uang dalam rekening yang hasilnya 6%. Tadi yang 4% itu kan si A ya. A itu hasilnya adalah 80 juta. Yang 6% 145 juta. Berarti ini jawabannya adalah salah ya. Salah. Oke, yang kedua, jumlah uang dalam rekening yang hasil investasinya 5,5 berarti kan yang B, ya ini B, lebih kecil daripada uang dalam rekening yang investasinya 6, C. Oke, B itu tadi 20 juta, C 145 juta, berarti ini jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, besar uang yang diinvestasikan pada rekening 4% adalah 100 juta, benar nggak? Si A tadi 100 juta. Nah, yang A hanya 80 juta, berarti salah. Kemudian yang terakhir, besar uang yang diinvestasikan pada rekening dengan investasi 6% adalah 145 juta. Itu yang C. Dan jawabannya adalah benar. Oke, ini adalah pembahasan untuk nomor 5. Nanti akan kita lanjutkan untuk nomor 6-nya.